Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ervan Revansyah dari kelas PAID NPM 130.119.158. Di sini saya akan menjelaskan landasan kurikulum. Kurikulum itu sesuatu yang sangat besar dan sangat mempengaruhi kehidupan manusia. Oleh karena itu, di dalam pengembangannya perlu dilandasi berbagai hal dengan pertimbangan-pertimbangan yang matang. Ibarat sebuah bangunan yang membutuhkan fondasi tersebut harus kuat. Semua landasan harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan dalam mengembangkan kurikulum. Filsafat, budaya iptek, teori belajar, persyaratan yang harus diperhatikan sebelum mengembangkan kurikulum melihat dulu aspek-aspek tersebut. Secara umum, landasan kurikulum tidak berubah, hanya sejauh mana para pengembang kurikulum untuk mengembangkan kurikulum tersebut. Misal, Kurtilas dalam program rekonstruksi, kompetensinya melihat kepada tujuan pendidikan nasional yang ada 9. Tujuan pendidikan sebagai produk filsafat itu sebagai komponen kurikulum, yaitu konstruksi kompetensinya. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dimuat dalam konteks spiritual. Konteks ini termasuk teori kurikulum, termasuk landasan filsafat. UNESCO menetapkan 4 pilar bagaimana hidup bersama dengan keberagaman yang ada, yaitu mengharapkan manusia bisa hidup secara bersama-sama di dalam lingkungan yang beragam, termasuk landasan sosial, sebagaimana siswa bisa hidup dalam keberagaman. Jadi dengan demikian, konten kurikulum dikembangkan berdasarkan niatan untuk hidup secara bersama-sama. Landasan iptek, muatan kurikulum yang harus dipelajari itu berkaitan dengan iptek. Kurikulum seharusnya menjadi dapurnya perkembangan ilmu pengetahuan, tetapi iptek itu agak sulit dengan kondisi yang ada. Pendidikan Indonesia itu tertinggal 50 tahun dengan ilmu pengetahuan. Landasan psikologis. Psikologis adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia. Kurikulum yaitu bagaimana siswa mengupayakan menentukan program pendidikan untuk membuka perilaku manusia. Mata pelajaran umum dan pilihan diharapkan dapat meningkatkan minat bakat siswa, memuat tujuan yang mengandung pengetahuan, nilai keterampilan secara seimbang, membiarkan siswa melihat dan meniru model secara keseluruhan, guru sebagai model peserta didik. Harapannya guru memberikan saran dan teguran bagi perilaku menyimpang. Guru harus memberikan pengaruh positif terhadap siswanya melalui penerapan dan pemecahan masalah. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam psikologi perkembangan proses pembelajaran. Siswa bersifat dinamis. Belajar adalah perilaku dalam merupakan perilaku ke arah yang positif melalui pengalaman. Guru memberi stimulus, siswa merespon untuk belajar. Biostat, belajar berdasarkan keseluruhan dan lebih bermakna daripada bagian-bagian belajar adalah proses yang kontinu atau terus-menerus. Belajar dihubungkan dengan minat siswa. Belajar adalah proses perkembangan belajar berdasar pengalaman. Landasan sosial budaya. Kurikulum dikembangkan berdasarkan kebutuhan masyarakat dan stakeholder atau pengguna lulusan. Individu yang dididik adalah manusia yang berbudaya. Iptek, ilmu pengetahuan, tidak hanya ditunjukkan dalam pengetahuan itu tersendiri. Teknologi adalah cara memenuhi kebutuhan manusia dan bantuan tools dan akal pikirnya. Teknologi berupa software, hardware dapat dikembangkan. Peranan kurikulum dibagi menjadi 3, peranan konservatif dan 2 peranan kreatif, 3 peranan kritis dan evaluatif. Di sini jadi sebagai guru harus membimbing dan meluruskan kemana arah siswa itu tertuju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.